Tes suara saya gimana Mas Wid? Mas Masuk Wahyu. bagus. Siapa ini, Mas? Nikola. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara karena dari pertemuan ini banyak terungkap hal-hal yang sebetulnya perlu kita sikapi bersama sebagai alumni. Dan itu juga saya minta terima kasih kepada Pak Bambang Sambadi. Terima kasih. Salam. Kita bertemu kembali di channel PML 57. Salam sukses menindaklanjuti temu kangen secara virtual Zoom lintas generasi para alumni RMTD beberapa hari yang lalu, di mana Poltek Penerbangan Indonesia Curug di bawah pimpinan Bapak Asri Santosa akan membuat drone sebagai kargo dan juga sebagai firefighting drone. Untuk itu, mari kita simak cuplikan dari video beliau dalam pertemuan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para senior dan teman-teman dan juga yang seangkatan dengan saya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya Asri Santosa, saat RM30, alumni RMTD. Cukup membanggakan. Kenapa demikian? Karena memang posisi mulai sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang itu masih RMTD masih eksis dan masih dipercaya untuk kita semua membangun dunia penerbangan. Baik itu yang ada di regulator maupun ada di operator dan juga ada di teman-teman di maskapai. Ini semua diisi oleh alumni RMTD. Apakah RMTD bisa eksis dengan new paradigm, new teknologi, and new concept? Sedikit di-share. Kondisinya normal sih penerbangan komersial itu orang pada liburan, ada orang berbisnis, ada orang bersosialisasi, berinteraksi. Nah ini kemudian beralih sekarang, orang banyak dilarang gitu untuk berpergian. Kenapa? Karena banyak protokol kesehatan yang mesti harus dipenuhi. Lebih fokus ke masalah kargo. Jadi di mana-mana pakai online, di mana-mana harus segera sekarang dikirim, besok sampai. Sekarang dikirim, hari ini juga sampai. Bapak Presiden memandangkan sebelum adanya pandemi, yaitu adanya nawacita. Di dalam nawacita itu ada namanya tol laut. Tol laut itu sekarang ini didiversifikasikan menjadi tol udara. Perwujudan nawacita yang tadi saya sebutkan terhubungan dengan transportasi multimoda, darat, laut, dan udara. Kemudian bagaimana yang daerah-daerah yang terluar, terjauh, terbelakang, dan sebagainya. Nah ini harus terkonektif. Harusnya kita bisa mempunyai suatu pemikiran baru, yaitu menggunakan drone. Drone itu jadinya menjadi salah satu jawaban alternatif untuk distribusi baik logistik maupun orang. Nah, kenapa demikian? Karena drone konsepnya tidak terlalu menggunakan runway yang lebar. Kemudian teknologinya sudah otomatis, jadi dia terbang sendiri, landing sendiri, bisa di laut juga. Gitu. Nah ini mendukung pariwisata dan sebagainya. Next. Nah bagaimana regulasinya? Dan ini nanti bisa dibaca sendiri, biar cepat saja. Gitu artinya bahwa kita masih mengatur drone di bawah 25 kilo, Pak. Padahal drone yang ada sekarang sudah bisa di atas 1 ton. Bisa di atas 1 ton. Bahkan ada yang mau dicoba waktu ketika saya di Direktur Navigasi itu sampai 5 ton, tapi belum saya rilis waktu itu. Salah satunya Benham dan sebagainya. Terus bagaimana terkaitan ini next? Terkaitan ini human
peluang di PPIC dan kita semua di RMTD. Nanti Pak, insya Allah tahun ini kita sebagai PPIC atau dulunya PLP dan STPI itu sudah menyiapkan Drone Academy. Pelatihannya sendiri kita menerapkan ada untuk pelatihan untuk pilot namanya RPAS, Remote Pilot Aircraft System. Kemudian ada untuk ATC-nya yaitu UTM, ya Unmanned Traffic Management. Kemudian ada engineering. Engineering-nya inilah yang mesti kita bangun, yang baik dari airframe, engine maupun sistem IT-nya. Drone training insya Allah akan bisa memberikan peluang besar dan jawaban. Salah satunya teman-teman kalau bilang, loh lulusannya nanti kemana Pak? Gitu. Banyak Pak, nanti airline, kemudian kepada yang untuk lokalnya, gitu, itu bisa. Jadi nanti kalau bawa logistik atau bawa orang yang tipe banyak bisa pakai pilot, ya, 777, ya Pak, Boeing 777 atau Airbus atau 737NG. Setelah sampai hub ke spoke-nya nanti menggunakan drone, gitu. Dan nanti kita, insya Allah tahun 2 tahun ini PPIC akan melakukan riset tersebut untuk menggunakan drone sebagai penumpang dan drone sebagai logistik. Baik, itu mungkin paparan dari saya cukup singkat dan ini peluangnya cukup besar, baik untuk pilotnya, baik untuk teknisinya dan RMTD terutama karena bagaimanapun drone itu nanti ada desktopnya, ada yang di ground dan juga ada yang di aircraft. Dan ini menjadi sebuah peluang. Dan saya berharap senior-senior juga bisa dan teman-teman semua bisa involve di sini karena terus terang alhamdulillah kita PPIC bukan hanya di dalam perhubungan saja, tetapi juga di Pemda, kemudian di Basarnas. Saat ini kita sudah punya kontraknya dengan mereka dan swasta juga baik GMF, BUMN, Airnav, kemudian AP1 dan AP2 serta TNI dan alhamdulillah TNI Angkatan Laut sudah merekrut pilot kita. Pilot-pilot kita sudah direkrut Angkatan Laut, kemudian yang diserap juga dari RMTD untuk menjadi avionics di Batam Aeroteknik. Konsep barunya adalah salah satunya dengan Pemda kita untuk memadam kebakaran, mematikan api menggunakan drone. Dan insya Allah nanti kita undang juga teman-teman yang dekat di RMTD, yang di sekitaran Jakarta untuk bisa kita demokan. Mematikan api menggunakan drone. Kalau sekarang mematikan api menggunakan dengan rescue car, gitu ya, atau fire car. Nah sekarang mematikan api menggunakan drone. Dan ini konsep baru dan kita akan kembangkan itu. Jadi kalau mau jadi pilotnya drone, nanti ada regulasi yang akan keluar, insya Allah kami usulkan ke Pak Dirjen, itu ada beberapa jam yang harus menjadi pilot. Jadi ini suatu peluang yang cukup menarik bagi adik-adik semua dan juga bagi teman-teman kita.